Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nurdi Sarjana Agama Magister Pendidikan dan selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sejarah Pendidikan Agama Islam. Eh, kami eh, kami dari perwakilan kelas Prodi PAIA semester 5 akan mempresentasikan secuil dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Nurdi. Dan saya di sini sebagai Muhammad Hilal akan sedikit mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita lanjut, presentasi yang akan kita bahas ke depannya adalah bertujuan satu untuk mengetahui pengertian apa Khulafaur Rasyidin, yang kedua mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Dan tanpa panjang lebar, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin Khulafaur Rasyidin adalah gabungan dari dua kata, yaitu Khulafaur Rasyidin, Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa berasal dari jamaknya kata khalifah yang berarti pengganti. Sedangkan kata Ar-Rasyidin adalah jamak dari kata Ar-Rasyid yang berarti orang yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin atau penerus yang mendapat petunjuk. Nah, jadi kita sudah tahu apa arti Khulafaur Rasyidin. Terus berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, setelah Nabi Muhammad SAW wafat sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifahnya. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintah. Yang kedua, masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang dengan adanya pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal itu, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan memberitahu orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpan ajaran Islam. Dan untuk pola pelaksanaan pendidikan pada masa Abu Bakar itu ada model-modelnya sendiri. Di antaranya yaitu tentang pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti pada masa Nabi Muhammad SAW, baik itu dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Ya, ini kalau dilihat dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau mengesahkan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau keimanan. Yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang ibadah, yang keempat tentang kesehatan dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak dan patut untuk disembah karena dialah Allah yang maha segala-galanya, maha raja di raja. Yang kedua tentang pendidikan akhlak. Akhlak adalah sering kita ketahui bahwasanya akhlak itu tata krama. Nah, seperti adab, masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat dan lain sebagainya. Yang nomor tiga adalah pendidikan ibadah. Ibadah ada yang mengatakan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhoh dan ibadah wairu mahdhoh. Seperti kita ketahui, contohnya dari ibadah yaitu pelaksanaan sholat, puasa, haji, dan membantu sesama manusia. Yang keempat adalah kesehatan, seperti tentang kebersihan, yang itu jelas kita sudah hafal, yaitu an-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang tentang juga gerak-gerik dalam sholat atau gestur dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Berlanjut ke masa Khalifah Umar bin Khattab.
Seperti kita ketahui sebelumnya, sahabat atau khalifah yang kedua Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang paling garang. Beliau, menurut cerita yang saya ketahui, beliau masuk Islam itu karena izin Allah ketika itu mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran dari salah satu perempuan. Setelah mendengarkan lantunan tersebut, dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, akhirnya beliau, sahabat Umar bin Khattab, masuk Islam. Berlanjut ke materi. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sekitar 10 tahun ini mengalami perluasan wilayah kekuasaan, yang mana Madinah sebagai pusat pemerintahannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang sangat berpengaruh tidak diperlukan untuk keluar daerah kecuali atas izin dari Khalifah dan dalam waktu yang terbatas. Pola pendidikan di masa ini mengalami perkembangan. Khalifah saat itu sering mengadakan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabat untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkannya. Jadi ketika masa Khalifah Umar bin Khattab ini mengalami perluasan wilayah, perluasan guru-guru, ya seperti itu. Mereka bukan hanya untuk bertugas mengajar Al-Quran, akan tetapi juga di bidang fikih dan sebagainya. Adapun tenaga pengajar sebagian besar adalah para sahabat yang senior, ya. Gini kan yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab bukan sahabat-sahabat keceng, tapi sahabat-sahabat senior. Antara lain yaitu Abdurrahman bin Ma'qal dan Imran bin Al-Hashim atau di Basrah, dan Abdurrahman bin Ghanam di Syria, Hasan bin Abi Jabalah untuk di Mesir. Berlanjut ke masa Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Ibni Abil As Ibni Umayyah. Beliau masuk Islam atas seruan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang mana Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Utsman bin Affan adalah termasuk saudagar besar dan kaya dan sangat pemurah, menafkahkan kekayaannya untuk kepentingan umat. Ya, ini bisa ditiru tentang kedermawannya seorang khalifah sekaligus sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan pola pendidikan yang diterapkan pada masa Umar. Hanya saja pada periode ini para sahabat yang asalnya dilarang untuk keluar dari kota Madinah kecuali mendapatkan izin dari Khalifah, sekarang itu bisa keluar, tapi dibatasi waktu. Untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Quran, juga penyalinan ini terjadi karena perselisihan pemerintah kepada tim yang dipimpin Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini beliau berjasa karena telah membuat organisasi atau kelompok untuk membukukan Al-Quran yang dipimpin oleh tertera tadi Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Berlanjut ke khalifah yang keempat, yang mana khalifah ini bernama Ali bin Abi Thalib. Kalau saya waktu kecil itu pernah mendengar dari guru saya, ibaratnya itu antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu, Nabi Muhammad itu gudangnya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Kita masuk ke pembahasan. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari paman Rasulullah dan suami dari Fatimah, anak Rasulullah. Ali bin Abi Thalib diasuh dan dididik oleh Nabi. Ali adalah khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Pada pemerintahnya sudah diguncang peperangan dengan Aisyah, istri Nabi, beserta Talha dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi pembunuhan terhadap Utsman, seperti perang Jamal, perang Siffin, dan sebagainya. Setelah keempat khalifah sudah selesai, kita berlanjut ke pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, secara umum pusat pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin terbagi di beberapa wilayah, antara lain Mekah.
Nah, guru pertama di Mekah adalah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan hadis.